Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa atau amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah tidak hanya identik dengan hari raya kurban atau ibadah haji. Ya, memasuki 10 hari pertama bulan tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti memperbanyak zikir, sedekah, memperbanyak baca Quran dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Nah, termasuk diantaranya adalah puasa sunnah pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyami." Yakni ayyam al-ashr. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang dimana amal salih pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini. Ya, yakni ayyam al-ashr, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Ya, maka para sahabat bertanya, apakah amalan-amalan di hari tersebut juga lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Ya, maka Rasulullah bersabda, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Ya, kata Rasulullah menjawab, ya, jihad fi sabilillah juga tidak dapat mengungguli amal-amal soleh di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali dengan satu pun dari keduanya. Nah, hadis tadi mengungkapkan anjuran untuk memperbanyak amal ibadah pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, amal ibadah apa saja? Seperti membaca Al-Quran, ya, memperbanyak berzikir, bertasbih, memperbanyak silaturahim, ya, memperbanyak berpuasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan keistimewaan 10 hari pertama tersebut disebabkan pada hari itu terkumpul ibadah-ibadah utama, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah, dan ibadah haji. Ya, sesuatu yang tidak ditemukan pada bulan lainnya. Ya, hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juz 3 halaman 390. Ya, jadi keistimewaan 10 hari pertama ini karena ada himpunan amal-amal, ya, yang utama, amal-amal ibadah yang utama. Itu tadi salat, puasa, sedekah, haji, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak pernah terkumpul di dalam bulan-bulan yang lainnya. Ya, hanya terkumpul di dalam bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, lebih tegas lagi, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam salah satu kitabnya, beliau menjelaskan bahwa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah disunahkan untuk berpuasa. Ya, untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 disunahkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau tidak. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah, ya, menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dianjurkan untuk memperbanyak, dianjurkan untuk berpuasa. Ya, sementara tanggal 8 Dzulhijjah atau yang biasa kita kenal dengan istilah hari Tarwiyah dan tanggal 9 Dzulhijjahnya yaitu hari Arafah, itu hanya disunahkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, hanya disunahkan berpuasa bagi orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Berpuasa bagi yang sedang menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Ya, bahkan makruh menurut Al-Imam An-Nawawi. Ya, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berhaji, untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah. Alasannya, lanjut Imam Al-Ansari, mereka lebih dianjurkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Sekalipun andaikan mereka kuat untuk berpuasa, ya, tetap dimakruhkan. Demikian karena dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba kepada Nabi. Selanjutnya, keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah. Keutamaan puasa Dzulhijjah sebagai salah satu bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Hurum. Ya, bulan Dzulhijjah memiliki beberapa keutamaan dibanding bulan lainnya. Oleh karena itu, berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Ya, berikut adalah beberapa di antara keutamaannya. Yang pertama, dilipat gandakannya pahala.
Ya, ibadah pada 10 hari bulan Dzulhijjah mendapatkan perlipatan pahala dibanding ibadah di bulan lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallahi ay yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih utama yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Mohon maaf, tidak ada hari-hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai untuk beribadah di dalamnya, ya, min ashri Dzulhijjah. Ya, melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanah. Ya, satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Ya, wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar, dan 1 malam mendirikan salat malam setara dengan salat malam pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maksud dari sebanding dengan puasa tak 1 tahun dari hadis di atas adalah 1 tahun puasa sunnah. Ya, maksudnya lebih utama daripada 1 tahun puasa sunnah. Ya, puasa yang dilaksanakan di dalam bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan kita melaksanakan puasa sunnah 1 tahun, bukan puasa wajib. Kayak kalau puasa wajib ya tentu lebih utama jika dibandingkan dengan puasa sunnah, meskipun puasa sunnah itu banyak. Ya, akan tetapi yang dimaksud ya sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita bahwa puasa di hari awal pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada puasa setahun, maksudnya setahun ibadah puasa sunnah. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, penghapusan dosa. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Ya, menghapus dosa selama 2 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Ya. Berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ya, jadi itu diantara keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah, puasa pada hari Arafah. Ya, mohon maaf, puasa pada hari Arafah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanata allati qablahu. Ya, sedangkan puasa pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, menurut mayoritas ulama, ya, dari hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang dihapus sebab puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah hanyalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar itu harus kita bertaubat secara khusus kepada Allah. Ya, kemudian yang ketiga, pembebasan dari api neraka. Ya, termasuk keutamaan hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada hari tersebut dibandingkan hari-hari lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Ya, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebaskan hambanya dari neraka yang lebih banyak melebihi banyaknya hamba yang dibebaskan pada hari Arafah. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amalan sunnah, diantaranya adalah dengan berpuasa. Ya, adapun jadwal untuk berpuasa pada 10 atau 1 sampai 9 Dzulhijjah adalah sebagai berikut. Silahkan lihat di layar. 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa 20 Juni 2023. 2 Dzulhijjah hari Rabu 21 Juni 2023. 3 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis 22 Juni 2023. 4 Dzulhijjah Jumat 23 Juni 2023. 5 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu 24 Juni 2023. 6 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 25 Juni 2023. Hari 7 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin 26 Juni 2023. Adapun pada 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah itu pada hari Selasa 27 Juni 2023 dan hari 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu 28 Juni 2023 atau puasa Arafah. Ya, itulah jadwal untuk melaksanakan puasa pada bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah ini atau pada tahun 2023 Masehi pada tahun ini. Ya, jadi ini jadwalnya. Sedangkan hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Adapun niat puasa sunnah Dzulhijjah ini dilaksanakan pada malam hari. Ya, jadi sama seperti puasa pada umumnya. Ya, yakni sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar
ya sampai terbitnya fajar. Itu adalah waktu untuk berniat untuk puasa Dzulhijjah. Namun karena ini puasa sunnah, ya kalau kita tidak berniat di malamnya, boleh kita berniat di pagi hari selama matahari belum tergelincir dan sebelumnya kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, berikut adalah niatnya. Ya, jadi ini yang pertama, niat puasa pada tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah atau 20 sampai 26 Juni 2023. Ya, jadi untuk niat puasanya 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah adalah nawaitu shauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah, ya, berikut nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa tarwiyah sunnah karena Allah. Ya, kemudian selanjutnya niat pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, ya, yang bertepatan dengan 28 Juni 2023. Lafaz niatnya adalah nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang membatalkan puasa Dzulhijjah, puasa sunnah di awal Dzulhijjah sama dengan yang membatalkan puasa pada umumnya. Ya, untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, silahkan cek di deskripsi video ini atau di layar akhir video ini. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya pemula. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.